Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus dengan tema anak tunagrahita. Semoga bermanfaat. Tunagrahita atau juga disebut sebagai disabilitas intelektual merupakan kondisi di mana anak memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak. Bahkan, bagi kebanyakan anak, tidak diketahui apa penyebabnya. Anak yang mengalami tunagrahita umumnya mempunyai kesulitan fungsi intelektual. Sebagai contoh, sulit berkomunikasi, sulit dalam belajar, hingga memecahkan masalah. Sedangkan pada fungsi adaptif, anak mengalami kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari, baik dalam komunikasi hingga sulit melakukan sesuatu secara mandiri. Kondisi ini bisa terjadi dalam tingkatan yang ringan atau lebih parah. Ciri-ciri umum anak memiliki disabilitas intelektual atau tunagrahita adalah cara belajar dan kemampuan berkembangnya lebih lambat daripada anak-anak lain. Anak dengan disabilitas intelektual biasanya akan kesulitan belajar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa ciri-ciri yang bisa tampak dari anak dengan kondisi tunagrahita antara lain adalah duduk, merangkak, atau berjalan lebih lambat dari anak-anak lain seusianya, mengalami kesulitan berbicara, memiliki kesulitan memahami aturan sosial, memiliki kesulitan dalam mengendalikan sikap atau gerakannya, sulit memecahkan masalah, dan sulit berpikir secara logis. Sebagai contoh, anak usia 10 tahun dengan kondisi tunagrahita biasanya belum dapat berbicara atau menulis. Padahal, pada usia tersebut seharusnya anak sudah mampu menulis dan berbicara dengan lancar. Anak dengan kondisi ini umumnya juga lebih lambat untuk belajar keterampilan lainnya, seperti sulit untuk berpakaian sendiri atau belum memahami bagaimana sebaiknya bereaksi ketika melakukan interaksi dengan orang lain. Disabilitas intelektual atau tunagrahita umumnya disebabkan karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, cedera kepala. Cedera kepala yang serius pada bayi atau anak dapat menyebabkan disabilitas intelektual. Hal ini menyebabkan otak tidak dapat berkembang secara normal. Kondisi ini terjadi sejak di dalam kandungan, selama kelahiran, atau bahkan setelah bayi lahir. Beberapa kerusakan bersifat sementara, tetapi bisa juga permanen. Penyebab yang kedua adalah kondisi genetik. Terkadang, disabilitas intelektual bisa disebabkan oleh gen abnormal yang diturunkan orang tua atau terjadi kesalahan ketika gen bergabung. Jadi, bayi menerima gen abnormal atau gen berubah saat bayi berkembang di dalam kandungan. Penyebab yang ketiga adalah komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Tunagrahita juga bisa terjadi pada bayi karena ibu mengalami komplikasi saat kehamilan. Penyebab yang keempat adalah penyakit atau paparan racun. Ada beberapa penyakit yang bisa meningkatkan peluang anak mengalami tunagrahita, misalnya batuk kerjan, campak, dan meningitis. Termasuk ketika anak mengalami kekurangan gizi yang parah dan tidak mendapatkan perawatan yang tepat. Strategi pembelajaran yang dapat diberikan kepada anak tunagrahita diantaranya adalah yang pertama, direct introduction, merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk berprestasi. Strategi pembelajaran yang kedua yaitu cooperative learning. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lainnya dalam memahami materi pelajaran. Kelompok belajar yang mencapai hasil belajar yang maksimal diberikan penghargaan. Pemberian penghargaan ini adalah
untuk merangsang munculnya dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Strategi pembelajaran yang ketiga yaitu peer tutorial, merupakan metode pembelajaran di mana seorang siswa dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan atau hambatan. Oleh karena itu, lebih ditekankan pada siswa yang mempunyai kemampuan di bawah kemampuannya. Beberapa permasalahan yang terjadi pada anak tunagrahita diantaranya adalah yang pertama, masalah kesulitan belajar. Masalah kesulitan belajar merupakan masalah yang nyata pada anak tunagrahita. Hal ini disebabkan karena keterbatasan mereka dalam berpikir. Kesulitan belajar pada anak tunagrahita tampak nyata ketika mereka berhadapan dengan bidang pengajaran akademik di sekolah, seperti berhitung, membaca, atau pelajaran lain yang memerlukan pemikiran. Permasalahan yang kedua yaitu kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Anak tunagrahita seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, menggosok gigi, memakai baju, memasang sepatu, dan sebagainya. Permasalahan yang ketiga yaitu kesulitan dalam hal penyesuaian diri. Disadari bahwa kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan anak tunagrahita. Dampaknya adalah adanya kecenderungan diisolir oleh lingkungannya, baik oleh masyarakat maupun keluarganya. Dan yang terakhir adalah anak tunagrahita sangat tergantung kepada orang lain, terutama keluarga. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.